Apabila kamu kekurangan nutrisi, maka bisa membahayakan perkembangan janin. Ketika hormon insulin tinggi, maka dapat meningkatkan hormon androgen. Hormon androgen yang tinggi menyebabkan wanita mengalami polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Boleh nggak sih wanita hamil menjalani intermittent fasting atau diet puasa berselang? Banyak yang bilang, ibu hamil dan menyusui tidak boleh melakukan intermittent fasting karena dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan baik pada ibu maupun bayinya. Namun, bagi kamu yang sudah terbiasa melakukan intermittent fasting, pasti rasanya aneh jika harus mengubah pola makan menjadi 3 kali sehari tanpa menjeda waktu terlalu lama lagi. Benarkah wanita hamil dan menyusui tidak boleh melakukan intermittent fasting? Bahayakah untuk bayi? Bagaimana cara mencukupi gizinya jika ingin tetap melakukan puasa atau intermittent fasting? Nah, kali ini channel Atur Pola Makanmu akan membahas tuntas apakah kamu boleh melakukan intermittent fasting saat sedang hamil atau menyusui. Simak video sampai akhir, jangan di-skip. Apakah intermittent fasting membuatmu kekurangan nutrisi? Saat sedang mengandung, nutrisi sangat penting untuk janin. Makanan yang dikonsumsi ibu akan menjadi sumber gizi utama bagi bayi yang ada di dalam kandungan. Kebutuhan vitamin C, vitamin B, vitamin D, kalsium, protein, zat besi, dan berbagai nutrisi lainnya wajib dipenuhi. Apabila kamu kekurangan nutrisi, maka bisa membahayakan perkembangan janin. Tentu tidak ada yang mau memiliki resiko seperti ini. Banyak orang mengartikan, ketika hamil, maka membutuhkan nutrisi lebih banyak, sehingga harus makan lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan janin. Tapi jangan lupa, kamu bisa saja makan 6 kali sehari dan tidak melakukan intermittent fasting, tetapi tetap kekurangan nutrisi, karena makanan yang kamu konsumsi tidak berkualitas dan tidak memberikan nutrisi yang cukup. Jadi intinya bukanlah pada jumlah makanan yang kamu makan, namun pada kualitas makanan yang kamu pilih saat kamu makan. Kamu bisa tetap makan 2 kali sehari dengan sangat berkualitas dan tidak ngemil sama sekali, tapi tetap mencukupi nutrisi. Karena biasanya cemilan itu tinggi gula dan hanya membuat kita kenyang tapi tak ada nutrisinya sama sekali. Apakah intermittent fasting mengganggu kadar gula darah? Jika kalian melakukan intermittent fasting langsung dengan durasi 16 jam atau 18 jam, maka tentu gula darah kalian akan langsung rendah dan itu tentu tidak baik. Namun jika kalian melakukannya secara bertahap, maka tubuhmu akan beradaptasi dan gula darahmu akan menurun secara perlahan hingga ke angka normal. Kamu bisa memulai intermittent fasting selama 12 jam, lalu mengulur waktu makan 1 jam lebih lama di hari berikutnya, hingga kamu bisa mencapai 16 jam. Kamu masih tetap bisa minum air putih atau minum teh tanpa gula. Ingat, kamu perlu memperhatikan kualitas gizi makananmu dan makanlah hingga kamu merasa kenyang. Apakah intermittent fasting mengganggu hormon? Saat hamil, keseimbangan hormon estrogen sangat penting. Intermittent fasting tidak secara langsung bisa mempengaruhi hormon estrogen maupun androgen. Hal utama yang mempengaruhi hormon ini adalah makanan yang kamu konsumsi. Hormon estrogen bisa diperoleh melalui konsumsi kacang-kacangan dan kedelai, sedangkan hormon androgen dipengaruhi oleh insulin. Insulin tinggi dapat disebabkan oleh konsumsi karbohidrat dan gula yang terlalu tinggi. Ketika hormon insulin tinggi, maka dapat meningkatkan hormon androgen. Hormon androgen yang tinggi menyebabkan wanita mengalami polycystic ovarian syndrome atau PCOS, yang seringkali membuat wanita sulit hamil. Nah, intermittent fasting justru sangat baik pengaruhnya bagi kadar insulin. Saat menjalani intermittent fasting, kadar insulin di tubuhmu lebih stabil dan berada di angka rendah. Sehingga intermittent fasting justru sangat baik untuk dapat menghindari penyakit ini, atau untuk mengurangi gejala PCOS dan memperbesar kemungkinan kehamilan. Begitu juga saat hamil, kenaikan insulin tentunya tidak baik saat kamu sedang hamil. Apakah intermittent fasting dapat mempengaruhi kortisol? Banyak yang bilang bahwa intermittent fasting dapat meningkatkan kortisol pada wanita,
yang bisa menyebabkan stres dan membuat tubuh lemas. Hormon kortisol memiliki peran dalam mengendalikan metabolisme, yaitu seluruh proses kimiawi yang terjadi pada tubuh manusia. Hormon ini bekerja dengan meningkatkan kadar gula darah melalui mekanisme gluconeogenesis, menekan kerja sistem imun, dan meningkatkan metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Hormon kortisol akan cenderung meningkat ketika kita dilanda stres, cemas, dan gelisah. Namun ternyata intermittent fasting justru akan mengatur hormon kortisol dengan baik dan membuatnya stabil di kadar yang pas, sehingga dapat mengurangi stres atau kecemasan yang kamu alami. Itu dia penjelasan lengkap tentang intermittent fasting untuk ibu hamil atau menyusui. Sekarang kamu nggak bingung lagi ya untuk memutuskan melakukan intermittent fasting saat hamil atau menyusui. Bagi kamu yang pernah menjalani puasa atau intermittent fasting saat hamil dan menyusui, share yuk pengalaman kamu di kolom komentar. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah. Tulis komentar "saya sudah subscribe" dan tuliskan pertanyaan seputar diet. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar yang paling menarik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.